Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar surat Al-Maun. Surat apa? Surat Al-Maun. Silahkan baca surat Al-Maun. Proceed. Ya. Silahkan proceed baca surat Al-Maun. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Masyaallah. Jazakumullah khairan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapakah orang yang disebut mendustakan agama? Ara'aita ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Wal istifhamu ma'nahu lita'ajjub. Dan istifham di sini, pertanyaan di sini, tahukah engkau? Ini tujuannya adalah untuk perkara yang menakjubkan. Kenapa demikian? Karena ada orang, ya dia beriman, dia beragama, tapi ternyata di sisi yang lain dia tidak percaya. Namanya orang beriman, meyakini sesuatu, ya dia harus yakin. Ketika seseorang ditanya misalnya, apa agamamu? Islam. Dia yakin Islam itu yang benar. Begitu juga ketika seorang ditanya, apa agamamu? Misalnya Nasrani atau Yahudi. Bagi dia meyakini bahwasannya agama yang dia peluk itu adalah agama yang benar. Maka namanya orang mengaku beragama harus meyakini agama yang dia peluk itu adalah agama yang benar. Maka tidak bisa orang mengatakan semua agama itu benar. Karena apa? Itu orang bingung. Nggak bisa semua agama menyampaikan kepada surga. Maka ucapan-ucapan seperti itu hanya keluar dari orang-orang yang bingung dengan akidahnya. Maka ketika seseorang memeluk agama Islam, maka dia meyakini Islam itu yang benar. Begitu juga Nasrani, ketika dia memeluk agama Nasrani, dia menganggap bahwasannya agama Nasrani itu agama yang benar bagi dia. Maka kalau ada orang Nasrani mengatakan selain agama Nasrani itu domba-domba tersesat, ya silahkan, itu bukan rasis. Karena memeluk agama konsekuensinya adalah meyakini. Begitu juga dengan Islam, ini bukan rasis.
Maka ketika mengatakan agama yang paling benar adalah Islam, ya itu bukan rasis, bukan. Kalau rasis masih ada agama yang lain, itu lebih rasis, yang tidak memeluk agama tersebut, maka disebut sebagai setan. Ada itu dalam agama, dan itu termaktub dalam kitab sucinya. Nah, hewan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang meyakini sebuah agama kebenaran, maka dia harus siap untuk menjalankan konsekuensinya. Apa yang diperintahkan oleh agama tersebut ya harus dijalankan. Ini perintah, ini larangan, ini harus dijalankan, ini harus dijauhi. Maka seperti itu konsekuensi beragama. Tapi ada orang aneh, jadi ini sighah ta'ajjub. Jadi namanya orang dia meyakini bahwasanya yang dia peluk agama Islam, tapi ternyata orang tersebut tidak mau menjalankan perintah Islam. Maka dikatakan alladzi yukadzibu biddin, yaitu orang-orang tersebut itu dia mendustakan agama Islam. Dia mendustakan yukadzibu bil jaza. Dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan wal ba's dan hari kebangkitan wal wuqufu baina yadillahi ta'ala wa mulaqatihi. Dan dia juga tidak percaya bahwasanya manusia kelak akan dibangkitkan untuk menjalani sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalla fi'ula, yang Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan lagi maha tinggi. Wa yukadzibu biddin, dan maksud dengan mendustai agama di sini adalah bisyar'il ladzi syara'ahu wa da'a ibadahu ilaihi. Maka orang tersebut sama saja dia telah mendustai syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa da'a ibadahu ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada setiap hambanya untuk menjalankannya. Al-qaim ala tauhid, yang mana syariat tersebut itu berdiri di atas kalimat tauhid. Artinya kalimat tauhid ya dia mengesahkan Allah, tidak boleh dia menyembah kepada selain Allah. Maka konsekuensi menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya dia meyakini bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka itu makna la ilaha illallah. Kalau orang memaknai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi pertama semua Tuhan adalah Allah. Maka itu salah. Maka itu tidak tepat. Dan yang kedua, konsekuensi tiada Tuhan selain Allah artinya apapun yang dia sembah yaitu Allah. Itu nanti akan menghantarkan seseorang menuju surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas berfirman, innad dina indallah wal Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Apa itu Islam? Istislamu lillah. Seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal ikhlasuddin lahu jalla fi'ula, dan seseorang itu hanya ketika beribadah menjalankan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi. Kemudian qala al-muallif, kemudian qala syarih, kemudian berkata pensyarah yaitu Syekh Abdul Razak hafizahumullah taala, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa yahuddu ala ta'amil miskin. Syekh Abdul Razak menyebutkan ayat kedua di surat Al-Maun, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka di antara seseorang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan adalah seseorang yang yadu'ul yatim, yaitu orang tersebut itu mengusir atau tidak mau menolong anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau untuk mengajak orang lain untuk menolong atau memberi makan orang miskin.
Ini orang yang pelit. Orang pelit itu demikian. Maka orang pelit itu tidak ada orang yang suka dengan orang tersebut. Orang pelit saja tidak suka dengan orang pelit. Itu sudah kesepakatan. Sudah tidak ada sepelit apapun manusia. Ketika ketemu orang yang pelit, maka dia akan mengatakan, oh jadi orang kok pelit banget. Padahal dia pelit gitu. Padahal dia pelit. Itu bukti bahwasanya tidak ada manusia yang suka dengan orang pelit. Dan salah satu orang yang pelit adalah orang yang tidak mau menolong orang lain. Padahal kita tahu semuanya, harta yang ada di tangan kita ini sejatinya adalah titipan. Nggak ada seseorang yang layak untuk mendapatkan harta tersebut karena sebab dia sendiri. Jika ditinjau dari dunia, maka orang yang cerdas harusnya dunianya sukses. Tapi berapa banyak orang dari dulu ranking 1 terus, tapi nggak sukses-sukses, nggak kaya-kaya, bisnis bangkrut, bisnis ditipu, bisnis ini. Itu jika ditinjau dari kecerdasan, maka orang yang paling cerdas orang yang layak untuk kaya. Betapa banyak seorang bos hanya lulusan SMP atau SMA, anak buahnya, karyawannya lulusan S2, S3, luar negeri lagi. Banyak kan seperti itu, nggak 1-2. Maka jika kekayaan hal duniawi itu harusnya dinilai dengan hal duniawi, tapi tidak seperti itu. Maka kita ini sadar sejatinya harta yang ada di tangan kita ini titipan. Ini semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namanya titipan, artinya kan kita cuma dititipi. Maka hiduplah seperti konsepnya tukang parkir. Tukang parkir itu dia parkirin barang mobil apa saja, nggak pernah pamer. Loh, nggak pernah pamer. Saya loh pernah parkirin Lamborghini. Saya loh pernah parkirin Rubicon. Lah buat apa? Kan cuma dititipin. Nah begitu. Harusnya sikap seorang muslim itu juga demikian. Kan kita cuma dititipi. Maka ketika sang pemilik meminta lagi ya kita berikan. Nah bisa ini Rubicon saya. Bisa dipukulin antum. Nah, kan padahal antum cuma dititipin. Kita cuma dititipin. Maka seperti itu. Yang ada di tangan kita ini kan titipan. Maka seseorang ketika diperintahkan untuk memberikan kepada orang lain ya harusnya mau, karena ini titipan. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memerintahkan kita yang sejatinya harta yang ada di tangan kita bukan milik kita, itu milik Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk diberikan kepada saudara kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Harta yang bukan milik kita diberikan kepada orang lain, kita tetap dapat feedback. Itu betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan banyak kita dapati orang yang memberi itu lebih bahagia dibanding orang yang diberi. Karena orang yang diberi itu hanya mendapatkan kebahagiaan sekali, tapi yang memberi bisa mendapatkan kebahagiaan sepanjang masa. Maka di antara min thamarati hadit takdir, maka di antara efek atau buah akibat dari seseorang yang mendustai akan adanya hari kiamat ayyakunal insan bihadhihi sifat wa hadal hal. Maka ada seseorang itu yang memiliki sifat kikir, cetil, bakhil. Dan di sisi lain yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim yahjuru zajaran syadidan. Dia mengusirnya bukan dengan cara baik-baik, dengan cara yang kasar. Sana pikir, bau kamu, bau. Saya nggak mau tangan saya dikotori oleh orang miskin seperti kamu, orang yatim seperti kamu. Kan banyak anak-anak yatim dihajar, diusir dengan cara yang tidak baik.
Padahal ketika kita menolong anak yatim itu adalah cara yang paling mungkin kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara cara yang memudahkan kita ikhlas kepada Allah adalah menolong anak yatim. Kenapa demikian? Karena ketika kita menolong anak yatim, apa yang mau kita harapkan dari anak tersebut? Rata-rata namanya anak yatim itu hampir dipastikan dia miskin. Kalau orang miskin, apa yang mau diharapkan? Kedua, kalau orang tersebut itu anak yatim, belum tentu juga kita bisa mendapatkan kebaikan dari misalnya keluarganya, belum tentu. Beda kalau misalnya kita nolong orang kaya atau orang yang berkecukupan, ada kemungkinan, ada potensi kita dapat feedback. Kalau anak yatim tidak ada. Maka menolong anak yatim adalah salah satu cara agar memudahkan kita ikhlas beribadah kepada Allah. Kita nggak akan mengharap apa-apa. Apa yang mau kita harapkan? Karena banyak anak yatim itu miskin. Dan orang miskin kadang dia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja itu kurang gitu loh. Maka bagaimana lagi untuk memikirkan orang lain? Maka kalau kita ingin bahagia, ya tolong anak yatim, tolong orang miskin. Maka suatu ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian curhat. Yasku qaswata qalbihi. Dia mengatakan, kenapa hatiku itu hatiku itu keras, susah nangis dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza aradta talyina qalbak at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika seandainya engkau menginginkan hatimu itu menjadi sejuk, hatimu sejuk, hatimu mudah untuk menangis, hatimu mudah untuk mentadaburi sesuatu, maka berilah makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Karena anak yatim itu kasihan, orang tuanya sudah meninggal. Dan tidak mungkin ketika seseorang baik kepada anak yatim, maka insya Allah itu berasal dari jiwa yang tulus, jiwa yang lurus. Karena dia ketika melakukan hal demikian tidak mengharapkan pamrih. Nggak ada yang bisa dia harapkan. Wa yarda'uhu rada'an, dan dia mengusir anak yatim tersebut, diusir, dijauhkan, tidak mau. Wa yadfa'uhu daf'an fala yata'amal ma'ahu bi syafaqatin wala rahmah, dan dia memperlakukan anak yatim tersebut itu la bi syafaqah, tidak dengan kasih sayang, wala rahmah, dan tidak dengan cara yang lembut, wala yahuddu, begitu juga dia tidak mengajak kepada orang lain. Baiklah kalau seandainya orang tersebut itu orang yang kurang mampu, orang yang kurang berkecukupan, tapi kan bisa mengajak orang lain, memotivasi orang lain. Karena sedekah itu kan tidak harus dengan harta. Terkadang seseorang itu bisa sedekah dengan hartanya orang lain. Bagaimana caranya? Kita tahu ada orang misalnya kaya, ya kita motivasi, Pak, itu mbok ditolong. Ya kan kita mengajak kepada kebaikan. Ditambah lagi kita memiliki pengaruh pada orang tersebut. Ketika kita mengatakan sesuatu, orang tadi langsung iya siap. Orang tadi enggak sedekah, tapi dia tercatat sebagai orang yang bersedekah. Dia juga mendapatkan pahala sedekah karena mengajak orang lain. Dan orang yang hatinya benar-benar pelit, dia sudah pelit kepada orang lain,
dia tidak mau mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik. Dan seringkali orang pelit itu juga pelit pada dirinya sendiri. Betapa banyak orang secara finansial kaya raya, tapi tidak mau ibadah, tidak mau misalnya, nggak mau ibadah. Bahkan kalau haji dan umrah itu cari yang paling murah. Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala itu pernah mengatakan begini, salah satu orang, tanda orang pelit beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang gak mau ibadah, tapi orang dia ibadah kaya raya mampu, tapi ketika ibadah cari yang paling murah. Kalau orang misalnya kaya gak mau ibadah, gak mau umroh, itu wajar, itu sepakat semua orang pelit. Tapi ada pelit yang lain, mampu kaya raya, ketika umroh cari yang paling budgetnya paling minimalis, yang paling murah. Kalau misalnya ada umroh ekonomis, ada pengen yang umroh ekonomis plus minimalis, cari yang paling murah, padahal dia VIP bisa. Bukankah dengan ibadah fasilitas yang memadai, fasilitas yang bagus sangat menunjang kekhusyuan ibadah? Padahal dia mampu, dia bayar jutaan itu bisa. Tapi di sisi lain ketika dia kaitannya dengan misalnya bisnis, dia cari penginapan, cari yang bintang 5, nggak mau bintang 3, apalagi bintang puyar, nggak mau. Nah, itu dunia seperti itu. Maka jangan sampai kita ini sudah pelit kepada orang lain, pelit kepada diri sendiri. Ala ta'amil miskin li'annahu fi nafsihi la yut'imu wa la yunfiqu wa la yabdul. Maka orang tersebut itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengajak untuk menolong orang miskin, orang yang membutuhkan. Maka daripada seseorang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya, ya Syekh, saya adalah seorang yang mampu, kaya raya, kemudian finansial tercukupi, dan istri saya ketika itu sudah mengizinkan saya untuk menikah kembali. Bagaimana saranmu ya Syekh? Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin? Sudah, kamu nikah sendiri, nikah lagi boleh, nikah lagi boleh, karena secara finansial kamu memadai, istrimu juga mengizinkan, dan insya Allah engkau orang yang insya Allah berbuat adil ketika menikah kembali. Tapi coba kamu lihat, banyak laki-laki Saudi, orang Saudi itu kan kalau nikah agak sulit. Kenapa? Karena mahalnya tinggi. Tapi banyak, coba lihat orang sekitarmu itu, banyak laki-laki Saudi, pria-pria Saudi yang sampai usia sekian dia belum nikah. Karena apa? Terbentur mahal. Maka pilihanmu, engkau menikah sendiri itu sunnah, itu boleh karena engkau mampu, istrimu mengizinkan. Tapi di sisi lain, engkau menolong seorang pemuda yang baik agamanya agar dia bisa menikah, agar dia bisa selamat dari fitnah. Tapi di sisi lain, engkau juga mendapatkan pahala menikah. Kira-kira mana yang mau engkau pilih? Menikah lagi atau menikahkan seorang pemuda untuk bisa menyempurnakan setengah agamanya? Maka terkadang seperti itu. Ya bukan berarti orang yang ada orang yang nikah lagi, ini kurang peduli, padahal di Indonesia jomblo masih banyak gitu. Ya enggak juga. Setiap orang kan punya pertimbangan masing-masing. Mungkin pertimbangannya kalau saya nggak nikah, ya bisa nikahkan orang lain. Tapi kalau saya nggak nikah lagi mungkin ada bahaya atau ada fitnah. Misalnya ternyata dia sering isi kajian di rumah seorang janda.
Ya siapa tahu. Ya, makanya mau ndak mau ya nikah. Tapi yo masalah poligami itu nek wedi aja wani-wani. Nek wani aja wedi-wedi gitu loh. Tahu antum paham maksudnya. Jadi kalau masalah poligami itu kalau takut jangan sok-sok berani gitu loh. Tapi kalau berani jangan takut-takut gitu loh. Bismillah. Ya pertimbangkan juga maslahat. Jangan cuma satu dua. Saya pengen cuman masalah pribadi. Dan masalah poligami itu bukan masalah ibadah yang tidak setiap orang itu mampu. Banyak ulama mampu untuk poligami dan secara adil tidak perlulah kita ragukan keadilannya. Tapi nggak nikah. Maka kita perlu menimbang, bukan hanya ini. Tapi ada juga orang yang biasa, finansial ya standar biasa, tapi isinya dua, ya ada seperti itu. Maka poligami itu bukan ibadah untuk setiap orang. Jadi takarlah kadar antum masing-masing, antum tuh kira-kira mampu atau enggak. Kalau enggak mampu, jangan sok berani. Kurang adil sedikit, miling nanti di akhirat. Dan semua orang bisa lihat. Tapi kalau antum yakin antum mampu, bisa, jangan takut-takut. Bagi antum yakin saya bisa menjadikan rumah tangga poligami ini rumah tangga poligami yang stabil, ya antum bismillah. Karena di sisi lain banyak orang di luar sana poligami itu yang selalu diidentikan dengan yang dikisahkan itu yang kisah-kisah poligami yang gagal diblok. Tapi yang sukses itu jarang terekspos media. Padahal banyak rumah tangga poligami yang sukses. Yang dikisahkan itu yang gagal aja gitu. Bahkan Masya Allah ada kakak kelas ya poligami sejak usia berapa? Usia 2 berapa sih? Beliau itu dulu waktu itu di Madinah tahun 2019 mungkin 19 itu nikah lagi. Padahal usia beliau paling ya waktu itu baru 25 atau 26. Insyaallah. Bahkan kemarin tuh ada obrolan gitu kan, ada yang nanya, "Antum kenal Ustadz Fulan?" "Kenal." "Itu yang isinya 2 toh?" "Iya." "Itu kebetulan tuh teman seangkatan anak waktu di pondok." "Perlu disebutin pondoknya?" "Enggak usah ya." Kakak kelasnya Rosid pokoknya. Tanya, "Loh antum ini seangkatan?" "Iya, seangkatan." "Itu isinya 2, benar isinya 2. Sejak kapan?" "Itu isinya 2 udah sejak dulu. Anak belum nikah aja, dia udah nikah. Anak mau nikah isinya udah 2." Artinya mudah. Ya kalau ada orang poligami enggak usah iri lah. Karena ibadah itu bukan iri-irian. Bukan begitu juga ibadah itu bukan bangga-banggaan, bukan pamer-pameran. Dan setiap kita ini tahu ada ibadah yang bisa untuk setiap orang, ada ibadah yang tidak untuk setiap orang. Maka pentingnya kita ini menakar kemampuan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," maka sungguh celaka orang-orang yang salat. Yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu seseorang yang dari salatnya itu sahun, lalai. Orang yang lalai dari salatnya itu ada banyak. Kalau orang yang tidak pernah salat itu semua orang sepakat bahwasanya orang tersebut adalah orang yang lalai. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut wasafahum bi annahum yusallun. Mereka dikatakan mereka salat. Bukan berarti orang yang lalai itu ya enggak salat. Orang yang enggak salat sudah sepakat. Falaisu tarikina laha. Bukan disebut di sini orang yang meninggalkan salat. Lakinnahum sahuna anha. Akan tetapi yang dilaknat di sini
Yang mendapatkan kecelakaan adalah orang yang lalai. Yang lalai saja itu mendapatkan doa kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi orang yang enggak pernah sholat? Maka orang yang lalai dari sholatnya itu ada berbagai macam. Bitadi'i awqatiha. Dia sengaja ketika sholat itu ditunda-tunda, nantilah, masih panjang waktunya, nanti sampai akhirnya datang waktu sholat setelahnya. Wa adamul ihtimami bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Atau orang tersebut itu tidak peduli, kurang memperhatikan syarat-syarat sholat, sholat asal-asalan, wa arkaniha, dan rukun-rukun sholat. Rukun sholat misalnya sujud, ruku, itu asal-asalan. Wa wajibatiha, dan wajibatus sholat dia nggak memperhatikan. Seperti misalnya tahiyat awal itu masuk wajibatus sholat. Kalau tahiyat akhir itu masuk rukun sholat. Bedanya rukun sholat dengan wajibatus sholat, ketika seseorang meninggalkan rukun, maka sholatnya dianggap tidak sah. Tapi kalau seseorang meninggalkan wajibatus sholat, maka dia bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Wa farqun baina sahwi anis salati was sahwi fis salat. Adapun perbedaan antara seseorang yang lupa dari sholatnya dan orang yang lupa ketika sholat. Jadi satu, yang pertama orang lupa dari sholat, dia lupa sholat. Yang kedua, orang yang lupa ketika sholat. Mungkin nggak orang lupa ketika sholat? Banyak. Ada orang ketika sholat lupa sampai akhirnya sholat 5 rakaat dan semua jamaah nggak ada yang ingat. Nah, ada juga orang sholat lupa, sholat 2 rakaat, dan ini nggak disengaja. Sampai selesai sholat, sampai jamaah bubar, gitu. Sampai jamaah bubar, dan jamaahnya ketika itu nggak ada yang tahu kalau sholatnya harusnya 4 rakaat baru 2 rakaat, sampai pulang ke rumahnya. Nah, gimana hukum sholatnya? Kalau dia ingat, yakin bahwasanya kurang, ya ditambah 2 rakaat. Tapi kalau ingatnya sudah lama baru ingat, ada yang mengatakan ya tinggal nambah 2 rakaat, ada yang mengatakan ya sudah, yaitu rezeki buat antum. Karena apa? Karena lupanya itu bukan disengaja. Kecuali kalau dia sengaja lupa. Misalnya ada jamaah sebenarnya tahu, ini imamnya baru sholat 2 rakaat ini, udah salam, biarin aja lah, lumayan sholatnya di diskon. Nah, itu yang dosa dia, kalau orang tersebut tahu dan tidak mau mengingatkan. Beda kalau misalnya dia tahu mau mengingatkan tapi tidak memungkinkan. Seperti tadi imamnya sudah pulang, jamaah sudah bubar, dia mau nyari siapa ini, mana imamnya, biar nambah 2 rakaat sehingga jamaah lainnya bisa ikut. Maka ketika seperti itu ya, kalau imamnya benar-benar lupa, ya sudah, rezeki bagi imam tadi. Bagi orang yang ingat tadi, yang mau mengingatkan, nyari imamnya nggak ketemu, ya bagi dia nambah 2 rakaat. Kalau dia tidak menambah 2 rakaat, ya sholatnya tidak sah. Karena apa? Dia tahu betul, sadar bahwasanya kurang. Fasahwu fi sholati yaqa'u minal insani wa yujbalu bisujudis sahwi. Adapun ketika salat, lupa ketika salat, yaqa'u minal insan, hal itu terjadi dari seorang manusia. Wa yujbalu bisujudis sahwi, dan orang tersebut mau tidak mau harus sujud sahwi. Kalau seseorang misalnya lupa ketika sholat, misalnya lupa, contohnya apa? Lupa tahiyat awal.
Tahiyat awal itu rukun atau wajibatus sholat? Wajibatus sholat. Maka nanti tinggal sujud sahwi. Beda kalau misalnya seseorang lupa untuk rukuk atau sujud. Rukuk dan sujud ini kan rukun. Rukun itu mau sengaja, mau lupa, nggak sah. Maka satu rakaat tadi diulangi. Satu rakaat tadi dianggap nggak ada. Nah kalau ternyata lupanya rukun itu setelah selesai sholat, maka mau tidak mau sholatnya harus diulangi. Nah selesai sudah selesai. Lakinnal musibata fi sahwi anis salat. Namun yang dikatakan sebagai musibah adalah seseorang yang lupa untuk melaksanakan sholat. Bighaflati anha. Orang tersebut itu lalai. Wa tadyi'u awqatiha. Dan dia meremehkan waktunya, menunda-nunda. Wa syurutiha. Dan syarat-syarat sholat. Dia nggak peduli. Misalnya sholat harus pakai pakaian yang bersih, rapi, terbebas dari najis. Nggak peduli. Habis menggendong bayi, kadang bayi itu pakai pampers sekalipun, kadang pampersnya itu tembus. Paling enggak misalnya kalau mau sholat habis gendong bayi, coba dicium bajunya, ada bau pesingnya enggak? Kalau enggak insya Allah aman. Tapi kalau ternyata kalau ada bau, kayak itu dianggap najis. Maka orang zaman dahulu itu ketika mau sholat, misalnya orang-orang itu kan ketika sholat itu punya baju khusus pribadi, ini khusus untuk sholat. Dan ketika mau sholat ganti baju. Kalau perlu misalnya bajunya tadi dicopot, pakai baju baru untuk sholat. Itu salah satu ihtimam seseorang ketika melaksanakan sholat agar terbebas dari najis. Al-arkaniha atau rukun-rukunnya, dia nggak peduli dengan rukunnya. Mungkin sebagian ulama itu ada perbedaan pendapat masalah ruku. Ruku itu kan rukun sholat. Apakah ada batas minimal dikatakan ruku, seseorang itu ruku? Seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, namanya ruku itu harus ada batas minimalnya. Kalau seandainya seseorang itu kurang dari batas minimal rukuk tadi, maka dianggap dia tidak melaksanakan rukun sholat. Begitu juga namanya rukuk, yang dianggap rukuk itu kan harus seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau rukuk itu kan seakan-akan ketika ada air yang menetes di pundaknya itu nggak jatuh. Nah itu dijadikan kaidah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya seseorang rukuk kemudian ada air menetes di punggungnya, kalau air tersebut itu jatuh ke bawah, maka dia rukuknya kurang lurus, maka harus lurus. Ini ada khilaf, disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid. Maka kalau rukunnya kurang harus bagaimanapun caranya. Bahkan kalau tidak salah Imam Malik itu mengatakan walaupun batas minimal rukuk tadi sudah terlewati, misalnya rukuk itu minimal 30 detik, sudah lewat 30 detik tapi belum bisa lurus, ya harus lurus. Kan Masya Allah ya kan. Ini saking pedulinya seorang ulama itu kepada rukun sholat, karena rukun itu yang mempengaruhi keabsahan sholat seseorang. Maka kalau seandainya seseorang itu nggak peduli dengan sholatnya, apalagi sholat taraweh 11 rakaat 10 menit, nah insya Allah itu nggak sah itu. Dan insya Allah semua orang itu sepakat sholatnya nggak sah. Dan 11 rakaat itu apa yang dibaca kalau sholatnya cuma 10 menit? Secepat-cepatnya bacaan hadir insya Allah nggak sampai. 11 rakaat itu ya standarnya paling enggak berapa? 30 itu. Kalau bacanya cepat loh ya, bacanya cepat 30. Atau misalnya cuman taruhlah bacanya cepat cuma baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Berapa menit itu kira-kira?
Itu kalau 10 nggak kekejar itu. 20 paling. Karena nanti dia akan ketentol apa ya? Ketabrak rukuknya, sujudnya. Nggak mungkin rukuk sujudnya itu cuman nyenggol, angkat lagi, nggak mungkin. Paling nggak itu kan 3 detik lah. Nah, paling nggak 3 detik. Itu 3 detik saja sudah dianggap nggak khusyuk itu. Nah, nanti ketabrak masalah rukun sholat yang lain, apa itu tumaninah, khusyuk, itu rukun sholat banyak yang ditabrak. Maka mustahil 11 rakaat itu 10 menit. Kalau 20 menit insya Allah masih percaya, insya Allah masih khusyuk, masih memungkinkan walaupun itu tipis. Mimman laisatis salatu mu'adzamatun indahu. Kenapa orang tersebut itu kok tidak peduli dengan rukunnya, wajib salatnya, begitu juga dengan waktu-waktu salat, enggak peduli. Maka karena hal tersebut itu disebabkan tidak ada pengagungan pada dirinya tentang salat. Walaysa laha sya'nun indahu, dan dia enggak mau peduli mau salat, yang penting saya salat. Yang penting saya ini kewajiban saya sudah gugur gitu. Maka ada istilah sembahyang. Sembah asal goyang. Yang penting sholat gerak. Yang penting hanya sekedar menggugurkan. Padahal kewajiban itu bukan hanya sekedar menggugurkan. Tapi bagaimana ketika kewajiban tersebut gugur dari kita, dan di sisi yang lain gugur juga hisab atas kewajiban tersebut. Kan kita nanti dimintai pertanggungjawaban apakah kamu melaksanakan kewajiban atau tidak. Yang kedua, kewajiban tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Maka jangan sampai hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Alladzina hum yura'un, dan orang tersebut itu orang yang pelit, orang yang mendustai agama. Itu identik seseorang itu ketika beribadah pasti riya. Maka kalau misalnya dia bersedekah, dia nggak mau sedekah kalau tidak mendapatkan feedback. Saya kalau sedekah segini dapatnya apa? Kalau saya nggak dapat segini, nggak. Sampai ada sebagian kalangan komunitas, dia tidak mau membuat amal acara amal. Dia tidak mau membuat acara amal kalau dia nggak dapat sponsor. Karena apa? Kalau sponsor, ada dana sponsor masuk ke dia. Namanya ya gerakan amal, kegiatan amal ya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti dapat sponsor atau tidak itu urusan lain. Beda kalau misalnya sponsornya ini dalam rangka untuk agar gerakan amal tersebut itu semakin banyak, misalnya santunnya semakin banyak. Kita ajukan, ayo sponsor seperti ini. Ya agar orang semakin banyak mendapatkan manfaat. Urusan dia mau sponsori agar namanya logo usahanya terpampang atau enggak, itu urusan lain. Itu urusan dia gitu. Urusan kita ya kalau kita mau mengadakan kegiatan amal ya sudah, bismillah. Kalau misalnya kurang ya cari sponsor, tapi jangan kalau nggak ada sponsor nggak mau gerak. Nah itu yang jadi masalah. Karena masih ada dalam jiwa-jiwa orang tersebut itu feedback. Bahkan ini penyakit seperti ini bukan hanya menjangkiti kalangan bawah, kalangan atas sekalipun banyak yang seperti itu. Bahkan dia sudah paham agama, banyak yang seperti itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumu rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Seseorang itu yaqumur rajul, seseorang itu berdiri, yusalli melaksanakan salat. Kemudian fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghias-hiasi salatnya. Ya dia bagus-bagusin, karena mungkin sampingnya ada pak rektor, ada dosennya, ada gurunya, ada ustadznya, ada calon mertuanya, atau calon iparnya, adik iparnya, calon adik iparnya, atau calon kakak iparnya. Akhirnya
dibagus-bagusin sholatnya, dilama-lamain, dikhusyuk-khusyukin, begini sampai geleng-geleng. Lima yaraman nadarul rajul. Agar orang lain itu melihat bahwasannya dia ketika melaksanakan sholat itu khusyuk. Dan ini bukan menjadi pembatasan sholat, apa saja amalnya itu juga termasuk. Ketika amalan yang seharusnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi ditujukan untuk selain Allah, maka itu riya. Wa yamnaunal maun, dan dia tidak mau meminjamkan barang-barang al-maun. Apa barang maun itu? Barang-barang yang sejatinya sudah tidak berguna. Misalnya seseorang punya sepatu futsal 2, temannya mau futsalan. Pinjam dong sepatu futsalmu. Enggak, ini mau tak pakai. Loh kan kamu punya 2. Iya, yang mau tak pakai ini. Lah terus ini tak pinjam ya? Enggak. Ini enggak boleh dipakai ini. Ya, padahal kan enggak dipakai. Antum punya 2 barang, satunya dipakai, satunya enggak. Artinya satunya nganggur. Dan Islam, salah satu konsep Islam itu tidak menyukai barang yang nganggur. Maka orang ketika memiliki barang yang enggak dipakai, enggak dipinjamkan, pelit. Begitu juga dalam masalah zakat. Zakat itu yang diperintahkan adalah salah satu barang zakat mal itu adalah harta yang tidak bergerak. Harta yang nganggur, disimpan gitu. Punya emas disimpan enggak pernah dipakai. Nah, itu nganggur. Ketika sampai nisab wajib zakat. Tapi kalau misalnya saya punya emas Ustadz, tapi emas saya ini sudah mencapai nisab 85 gram. Tapi buat jualan, ada zakatnya enggak? Ada zakat, tapi bukan zakat mal, tapi zakat tijarah, perdagangan. Ustadz, saya punya emas lebih dari 85 gram. Dizakati enggak? Hukum asalnya dizakati, kecuali kalau 85 gram itu antum pakai semuanya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka dalam zakat itu ketika barang itu digunakan, maka enggak dizakati, walaupun itu banyak. Maka Islam itu membuat kadar batas minimal wajib zakat 85 gram, karena enggak mungkin orang 85 gram emas dipakai semuanya. Paling emas yang dipakai berapa sih? Taruhlah kalung, berapa kalung? 5 gram lah, taruhlah 5 gram. Cincin 3 gram. Berapa? 8. Gelang kanan ada 2, berapa? Taruhlah 5 gitu ya. 10. Berapa itu? Udah 18. Kiri 10 juga. 28. Kaki kanan taruhlah 10 gram, kiri 10 gram, berapa itu? Sudah 48 gram. Dan itu pun kalau ada orang make 48 gram emas, ini kayaknya orangnya agak lain. Minimal sudah ada pencuri, sudah ada maling yang siap untuk merampok orang tersebut. Maka tidak mungkin. Maka kalau pengen emasnya nggak wajib zakat, ya dipakai semuanya. Tapi kan tidak mungkin. Begitu juga kan ada. Apakah emas yang dipakai itu wajib dizakati? Ya tinggal dilihat emasnya ini lebih banyak nganggurnya atau dipakainya. Kalau lebih banyak nganggurnya wajib zakat. Kalau sudah sampai nisab. Dan kita kan secara umum emas itu lebih banyak nganggur loh ya. Nggak mungkin orang setiap hari ada acara hajatan pakai emasnya. Ini yang model A, yang B, C, D. Nggak mungkin itu loh. Nggak mungkin, itu mustahil. Wa huwa ma yu'aru li waqtin muhaddadin li yuntafa bihi. Dan ma'un adalah sesuatu yang dipinjamkan untuk waktu yang terbatas. Li yuntafa bihi, sehingga orang lain itu bisa memanfaatkannya atau barang tersebut bisa dimanfaatkan, wa yu'adu ila sahibihi, dan barang tadi dikembalikan lagi. Misalnya orang punya panci, ada tetangga minjem panci, saya pinjam panci sebentar. Kenapa? Ada tamu, ada di rumah pancinya gede. Oh enggak, ini panci mau tak pakai. Buat apa? Ya pokoknya tak pakai. Buat apa? Mandiin anak.
Ya, mandiin anak harus pakai panci, pakai bak bu. Pinjemin lah, bagi panci besar lu kan nggak setiap saat itu dipakai. Misal al-kidal seperti apa panci, wal manhal itu ya apa ya kayak ciduk, wal fas itu apa ya fas itu kayak apa itu namanya celet atau apa namanya fas apa termos ya kayak gitu makanya kayak celet kayak apa ya kayak kettle gitulah air panas wal ibr itu apa ibroh jarum banyak pinjam dong jarumnya buat apa buat ini celanaku sobek enggak jarum kan murah gitu loh beli aja kalau ada orang seperti itu jawab lo kan tahu kan jarum murah minjemin aja pelit. Ya ada loh orang cuma minjemin jarum nggak mau ngapain minjem terus bawa beli gitu loh ya udah tahu murah kamu kenapa pelit minjemin gitu kalaupun hilang ya beli lagi gitu loh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan selain itu minal asya alladzi yasta'ilu biha al-jiran ba'duhum min ba' atau barang-barang lain yang mungkin tetangga itu meminjam dari orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.